Halo, perkenalkan nama saya Fahri Ramadan. Halo, nama saya Bunga Aulia. Perkenalkan nama saya Ruben William Purba. Halo, perkenalkan nama saya Marcel Mailano Saragi. Perkenalkan nama saya Sela Syera Tamba. Fahri. Ya. Ya, ada apa? Kenapa, weh? Nggak ada, ngumpul-ngumpul aja. Malah datang mengusin buku sejarah. Boleh? Wah. Daripada kita diem-dieman sambil main HP gini, gimana kalau kita buat kuis? Boleh? Kuis tentang apa, Bung? Ibu, mana tentang sejarah? Boleh juga sih, terserah kalian. Tapi gimana kalau misalnya kuisnya itu tentang dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang? Oke, siap. Oke, siap. Sebelum itu aku mau ngasih tahu kalau terjadi perang di suatu wilayah pastinya akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya, baik dari perilaku, berpikir, atau kepribadiannya. Ada dua hal yang menjadi prioritas Jepang untuk menjajah Indonesia. Yang pertama untuk menghapus pengaruh Barat di kalangan penduduk bangsa Indonesia. Yang kedua, memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Karena itulah bagi orang-orang Eropa, terutama orang Belanda dan orang Indonesia yang memiliki darah campuran Eropa, merasa bahwa kedatangan Jepang itu sebagai sumber malapetaka. Ada yang tahu nggak dampak penjajahan Jepang di bidang sosial? Aku tahu. Nah, jadi pada masa awal penjajahan Jepang, itu bangsa Eropa dan bangsa Indonesia itu yang biasanya mempunyai keturunan Eropa, itu mereka menjadi sasaran amukan bagi orang-orang lokal. Bahkan rumah mereka, tempat usaha mereka itu diserang habis-habisan oleh bangsa lokal. Itu biasa terjadi di daerah Cirebon sama Solo. Ini terjadi karena peralihan kekuasaan. Jadi kurangnya kontrol emosi, jadi terjadi perbentrokan kayak gini. Terus bangsa Jepang juga menangkap orang Eropa, dan ditangkapnya itu di camp interniran. Ini dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Jadi Jepang itu sangat brutal, pokoknya kasihan lah bangsa Eropa. Terus karena Jepang berhasil menundukkan bangsa Eropa, hal ini membuat bangsa Indonesia, bangsa kita menjadi lebih percaya diri dan yakin bahwa Jepang saja bisa menundukkan bangsa Eropa. Masa bangsa kita nggak bisa? Gitu sih. Selanjutnya, aku mau nanya, ada yang tahu nggak dampak bagi bidang pemerintahan? Aku tahu, selain dalam bidang sosial, ada juga dampak pada bidang pemerintahan yang dirasakan oleh Jepang pada saat penjajahan Jepang. Pada saat itu, pejabat kolonial Eropa disingkirkan oleh bangsa Jepang dan bangsa Indonesia dipertahankan bahkan dipromosikan. Sebenarnya ini dampak positif juga sih bagi kita karena dapat memperoleh kekuasaan, tapi juga ada dampak negatifnya karena kita membantu Jepang menindas rakyat Indonesia dan menjadikan mereka kolaborator Jepang. Oke, aku tambah ya. Jadi pada saat Indonesia merdeka dan Jepang kalah oleh sekutu, beberapa pejabat di Indonesia ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka dianggap ikut membantu Jepang untuk menindas rakyat. Jadi para pejabat lokal ini sebenarnya merasa dilema karena jika mereka tidak tunduk pada Jepang, mereka akan dihukum berat dan dibunuh. Oke, untuk kuis selanjutnya aku mau nanya, dampak di bidang budaya dan pendidikan gimana? Apa ada yang tahu? Aku tahu. Kalau dampak di bidang budaya dan pendidikan, Jepang berusaha untuk mempromosikan bahasa mereka untuk menggantikan bahasa Belanda karena pada saat itu Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya dan pendidikan berat. Karena itulah Jepang ingin merubahnya.
Kemudian pada sistem pendidikan Jepang juga merubah yang dulunya sistem pendidikan di Indonesia itu berdasarkan ras. Kemudian diganti menjadi tingkatan yang lebih sederhana. Tingkatannya yaitu sekolah rakyat selama 6 tahun, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, sekolah menengah atas selama 3 tahun. Sistem tingkatan seperti ini bahkan masih diterapkan di sistem pendidikan Indonesia sampai sekarang ini. Jadi Jepang memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Selain itu, aku nambahin ya, Wei. Selain itu, Jepang juga ada menyediakan seperti sekolah kejuruan, sekolah guru, dan sekolah tinggi. Namun, pada saat itu, karena dalam situasi perang, banyak para mahasiswa dan pelajar lebih difokuskan pada militer. Pinter-pinter kalian ya. Udah lah, Wi. Sampai sini tugas sejarah kita. Lagian udah jam berapa ini? Nanti kemalaman sampai ke rumah ya kan. Laporan si Marcel. Pinter-pinter kalian ya. Belakangnya Fari. Belakang Bali. Belakang Bali. Udah nikah. Thank you ya.